bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin bin Al-Islami. Saya di sini akan menjelaskan metode annual equivalent. Metode annual equivalent konsepnya merupakan kebalikan dari metode NVV. Jika pada metode NVV seluruh aliran cash ditarik pada posisi persennya, sebaliknya pada metode AI ini aliran cashnya justru didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi, pada cash in maupun cash out. Nah, pada gambar di bawah ini menjelaskan bahwa yang A adalah memperlihatkan cash flow real yang belum berbentuk manual, sedangkan yang B merupakan cash flow yang telah dimodifikasi dalam format annual tanpa mengubah nilai cash flow tersebut secara keseluruhan melalui mekanisme ekuivalensia. Hasil pendistribusian secara merata dari cash in menghasilkan rata-rata per tahun dan disebut equivalent universal annual of benefit. Sedangkan hasil pendistribusian cash out secara merata disebut dengan equivalent universal annual of cost. Equa B dikurangin Equa C disebut dengan annual equivalent. Berdasarkan konsep tersebut diperoleh formula umum sebagai berikut ini. Rumus ini menjelaskan adalah berdasarkan konsep tersebut diperoleh persamaan umum atau formula sebagai berikut. Nah, keterangan adalah CB cash flow benefit, CC cash flow cost, CF cash flow utuh atau benefit ditambah cost, FPB faktor bunga manual, T periode waktu, dan N umur investasi. Nah, pada gambar di samping ini bisa dijelaskan dengan EUAB NT on sama dengan CBT FBAT. EQAC sama dengan NT sama dengan 0 CCC FBAT. Dan hasilnya adalah AE NTA T sama dengan 0 FC per T FBAT sama dengan EUAB per EUAC. Perkenalkan, nama saya Septiani Rosdiana dengan NPM 181063114018. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 1. Bapak kreatif sedang menjajaki kemungkinan membuka usaha baru dengan perkiraan biaya investasi sebesar 120 juta rupiah. Di samping itu, untuk mengoperasikan investasi tersebut dibutuhkan biaya operasional rata-rata sebesar 10 juta rupiah per tahun. Selanjutnya, dari hasil penjualan produk diperkirakan akan ada pemasukan rata-rata sebesar 30 juta rupiah per tahun. Jika umur investasi diperkirakan 8 tahun, kemudian aset dapat dijual sebesar 50 juta. Selain itu, pada tahun kelima akan ada perawatan berat overhaul dengan biaya 15 juta rupiah. Diminta untuk mengevaluasi kelayakan ekonomis rencana tersebut jika suku bunga rata-rata selama umur investasi sebesar 12% per tahun. Dari soal tadi dapat kita ketahui bahwa investasi sebesar 120 juta rupiah, annual benefit 30 juta rupiah per tahun, annual cost 10 juta rupiah per tahun, nilai sisa 50 juta, overhaul 15 juta, umur investasi 8 tahun, dan yang terakhir suku bunganya 12% per tahun. Dari poin-poin ini dapat mempermudah kita untuk membuat grafik diagram cash flow. Selanjutnya, untuk menghitung nilai annual equivalent dapat menggunakan rumus ini. Kemudian, poin-poin yang telah kita dapatkan tadi kita masukkan ke dalam rumus. Lalu, untuk mendapatkan nilai 0,2013, 0,0813, 0,5674, dan 0,2013 dapat kita temui pada bunga majemuk dengan bunga 12%. Lalu kita jumlah dan didapat nilai annual equivalent sebesar minus 4,96 juta rupiah.
Lalu, karena annual equivalennya bernilai minus, maka rencana investasi tidak layak ekonomis karena nilai tersebut kurang dari 0. Perkenalkan, nama saya Cindy Anggraini. Saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Untuk soalnya, bangunan jurusan teknik industri memiliki investasi awal sebesar 15 miliar rupiah dan investasi pada tahun 2015 sebesar 14 miliar rupiah. Dalam pengoperasiannya membutuhkan biaya operasional sebesar 10 juta per tahun dan biaya kerusakan kusen pintu pada tahun 2014 sebesar 30 juta. Pada tahun 2009, bangunan mengalami kerusakan akibat gempa sehingga membutuhkan biaya perbaikan sebesar 350 juta dan anggaran yang diperoleh 400 juta per tahun. Pertanyaannya, buatlah grafik annual equivalent dengan suku bunga 12% dan evaluasi kelayakan ekonomis bangunan tersebut dari tahun 2004 hingga 2015. Dari soal tadi, kita dapat mengetahui investasi awal sebesar 15 miliar rupiah, investasi kedua 14 miliar rupiah, suku bunga 12%, periode 11, annual benefit 400 juta, annual cost 10 juta, overhaul yaitu 350 juta, overhaul kedua yaitu 30 juta, dan ditanyakan kelayakan ekonomi secara metode annual equivalent. Pertama, untuk cash flow-nya dapat kita lihat untuk investasi pertama sebanyak 15 miliar. Nah, ada annual cost yaitu 10 juta per tahun, annual benefit sebanyak 400 juta per tahun. Pada tahun kelima ada overhaul sebanyak 350 juta dan pada tahun ke-10 ada overhaul sebanyak 30 juta. Nah, pada tahun 2015 atau tahun ke-11 ada overhaul. Ada investasi sebesar 14 miliar. Kemudian untuk perhitungan cash flow-nya kita dapat menggunakan rumus seperti berikut. Nilai-nilai yang ada pada soal tadi kita masukkan seperti untuk investasi awal yaitu 15.000 juta atau 15M. Untuk investasi kedua yaitu sebesar 14.000 juta atau 14M ditambah annual benefit 400 juta dan annual cost yaitu 10 juta, overhaul pertama yaitu 350 juta dan untuk overhaul kedua yaitu 30 juta. Untuk faktor bunga A per P pada suku bunga 12% di periode 11, kita dapat mengetahuinya dari tabel bunga yaitu sebesar 0,1684 dan untuk faktor bunga P per F pada suku bunga 12% di periode 5 yaitu sebesar 0,5674 dan untuk faktor bunga P per F pada suku bunga 12% dan periode 10 yaitu sebesar 0,322. Kemudian kita hitung min 15.000 juta dikali 0,1684 sebesar hasilnya yaitu min 2.526 juta dikurangi 14.000 juta dikali 0,1684 yaitu hasilnya 2.357,6 juta ditambah 400 juta dikurangi 10 juta dikurangi 350 juta dikali 0,5674 dikali 0,1684 yaitu 33,44 juta dikurangi 30 juta dikali 0,322 dikali 0,1684 yaitu 1,6 juta ditambah 350 juta dikali 0,5674 dikali 0,1684 yaitu 33,44 dan hasilnya
minus 4.495,22. Nah, karena AE minus 4,4 miliar rupiah atau kurang dari 0, maka rencana investasi tersebut tidak layak secara ekonomi. Perkenalkan, nama saya Fiska Nurafianti, NPM 181063114097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi evaluasi investasi dengan metode annual equivalent. Untuk soal selanjutnya yaitu investasi awal sebuah pabrik roti diperkirakan sebesar 120 juta dengan umur 8 tahun. Pabrik akan mendapatkan pendapatan 30 juta per tahun mulai tahun kedua dengan kenaikan 5 juta tiap tahun berikutnya. Pengeluaran pabrik tersebut adalah 15 juta per tahun dengan overhaul pada tahun kelima sebesar 10 juta. Bila nilai sisa investasi diperkirakan bernilai 50 juta dan tingkat suku bunga 12%, layakkah investasi tersebut dilihat dari nilai tahunan? Untuk mengetahui apakah investasi tersebut layak atau tidak, langsung saja kita lihat pembahasan untuk soal tersebut. Dapat dilihat gambar cash flow dari soal tersebut. Di dalam cash flow ada I atau investasi sebesar 120 juta. Kemudian ada AC atau annual cost sebesar 15 juta. Selanjutnya ada AB atau annual benefit sebesar 30 juta pada tahun kedua. Kemudian ada OH atau overhaul sebesar 10 juta pada tahun kelima. Kemudian ada G atau gradient sebesar 5 juta. Dan ada I atau suku bunga sebesar 12%. Dan yang terakhir ada S atau nilai sisa investasi sebesar 50 juta. Untuk mengetahui apakah investasi tersebut layak atau tidak, kita harus mengetahui nilai dari annual equivalent atau AE. Sebelum mencari nilai annual equivalent atau AE, terlebih dahulu kita mencari nilai dari EUAB dan EUAC. EUAB atau Equivalent Uniform Annual Benefit nilainya dapat dicari dengan menggunakan formula sigma T sama dengan 0 sampai dengan N CBT atau Cash Flow Benefit dikali dengan FBAT atau faktor bunga anual. Dan untuk mencari nilai dari EUAC atau Equivalent Uniform Annual Cost dapat dicari dengan formula sigma T sama dengan 0 sampai dengan N CCT atau Cash Flow Cost dikali dengan FBAT atau faktor bunga anual. Pertama-tama kita mencari nilai dari EUAB terlebih dahulu. Karena EUAB berupa penerimaan tahunan yang seragam, sehingga untuk mencari nilai dari EUAB kita masukkan data-data yang diketahui di soal yang berupa penerimaan. Dapat dilihat EUAB sama dengan AB dikali dengan P per A dengan suku bunga 12% dan N-nya 7 ditambah G dikali dengan P per G dengan suku bunga 12% dan N-nya 7 dikali P per F dengan suku bunga 12% dan N-nya 1 dikali A per P dengan suku bunga 12% dan N-nya 8 ditambah S dikali A per F dengan suku bunga 12% dan N-nya 8 sama dengan AB diketahui pada soal yaitu 30 juta, kemudian dikali dengan nilai dari P per A dengan suku bunga 12% dan N-nya 7, yaitu nilainya 4,5638. Untuk mencari nilai dari P per A dengan suku bunga 12% dan N-nya 7, kita dapat menggunakan tabel faktor bunga majemuk. Kita tinggal mencari nilai dari P per A dengan suku bunga yang 12% dan N-nya yang 7. Kemudian ditambah G yaitu sebesar 5 juta dikali dengan nilai dari P per G dengan suku bunga 12% dan N-nya 7 nilainya yaitu 11,6443 dikali nilai dari P per F dengan suku bunga 12% dan N-nya 1 yaitu sebesar 0,8929 kemudian dikali dengan nilai dari A per P dengan suku bunga 12% dan N-nya 8 nilainya yaitu 0,2013 kemudian ditambah S
yaitu yang diketahui pada soal sebesar 50 juta, kemudian dikali dengan nilai dari A per F dengan suku bunga 12% dan N-nya 8, nilainya yaitu 0,0813. Setelah dihitung, didapatkan nilai dari EUAB sebesar 39,14 juta. Setelah mencari nilai dari EUAB, selanjutnya kita akan mencari nilai dari EUAC. Karena EUAC berupa biaya atau pengeluaran tahunan yang seragam, oleh karena itu untuk mencari nilai EUAC kita memasukkan data-data yang diketahui pada soal yang berupa biaya atau pengeluaran. Dapat dilihat, EUAC sama dengan AC ditambah OH dikali P per F dengan suku bunga 12% dan N-nya 5 dikali A per P dengan suku bunga 12% dan N-nya 8 ditambah I dikali A per P dengan suku bunga 12% dan N-nya 8 sama dengan AC yang diketahui pada soal yaitu sebesar 15 juta ditambah OH pada soal diketahui sebesar 10 juta, kemudian dikali dengan nilai dari P per F dengan suku bunga 12% dan N-nya 5, sama seperti tadi pada saat mencari EUAB. Untuk mencari nilai dari P per F dengan suku bunga 12% dan N-nya 5, kita menggunakan tabel faktor bunga majemuk, yaitu didapatkan nilai dari P per F dengan suku bunga 12% dan N-nya 5 sebesar 0,5674. Kemudian dikali dengan nilai dari A per P dengan suku bunga 12% dan N-nya 8, nilainya yaitu 0,2013. Kemudian ditambah I, yaitu sebesar 120 juta, kemudian dikali dengan nilai dari A per P dengan suku bunga 12% dan N-nya 8, nilainya yaitu 0,2013. Setelah dihitung, didapatkan nilai dari EUAC sebesar 40,29 juta. Setelah mencari nilai dari EUAB dan EUAC, selanjutnya kita mencari nilai annual ekivalen atau AE. Untuk mencari nilai annual ekivalen atau AE, yaitu EUAB dikurangi EUAC, sama dengan 39,14 juta dikurangi 40,29 juta. Hasilnya yaitu min 1,15 juta. Karena nilai AE kurang dari 0, maka investasi ini dikatakan tidak layak. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Hidup memang sebuah